Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bertemu di tempat yang mulia ini. Saya di sini hanya memberikan apa yang saya rasakan selama saya di RDA, ya, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk ria, tapi gimana caranya kita meraih ridhonya Allah biar cepat terkabul jadi orang kaya tajir melitir. Amin. Alhamdulillah, saya di RDA itu dari Oktober 2022. Saat itu saya datang ke RDA ini dalam keadaan banyak anugerah yang saya miliki. Tapi alhamdulillah setelah semua proses saya jalanin semua apa yang Pak Haji ajarin ke saya. Alhamdulillah Allah ngasih cepet ridho ke saya bikin takjubnya Allah kasih saya benar-benar keyakinan. Yakinnya tuh harus bulat. Jadi ketika kita punya masalah, punya anugerah yang luar biasa, itu jangan sedih. Itu tandanya apa? Allah sayang sama kita. Kita harusnya bersyukur. Allah masih menegur kita, memberikan kita istilahnya himpitan masalah di duniawi. Tapi alhamdulillah kita masih dikasih sehat, masih dikasih nafas, masih dikasih bisa berjalan ke sini. Itu udah merupakan rezeki dan anugerah yang harus kita syukurin dulu. Gitu. Kita samain persepsi dulu di sini. Ibaratnya kita datang ke sini, gimana caranya biar Allah ridho apa yang kita hajatin cepet dikabul, ya enggak? Iya. Yang pertama saya belajar dari Pak Haji, datang ke sini, saya dengan semua anugerah yang luar biasa itu, saya datang ke sini cuma dibilang suruh yakin. Yakinnya itu harus bulat. Gimana sih Mbak caranya yakinnya harus bulat? Yakin harus bulat tuh kita yakin semua permasalahan di dunia ini bisa Allah selesaikan. Pasti Allah bantu kita. Caranya gimana? Kita cuma caranya meraih ridhonya Allah. Caranya seperti apa? Kalau kita nggak mampu untuk sedekah ekstrim, lakukan ibadah ekstrim. Itu udah janjinya Allah. Tapi kalau memang yang mau cepat, istilahnya keajaiban daripada sedekah yang kita persembahkan ke Allah, gimana sih caranya biar cepet gitu? Kita sedekah, kita persamakan persepsi dulu. Satu kewajiban sedekah itu di agama 2,5%. Itu jangan berarti alhamdulillah Mbak 2,5% gue udah biasa. Istilahnya gue udah sedekah, jangan seneng dulu. Itu kewajiban dari Allah. Yang kita disuruh 2,5% itu ibaratnya kita mengembalikan hak yang seharusnya bukan punya kita kembalikan kepada Allah. Ibaratnya masih hak orang lain. Udah wajibnya kita sebagai muslim mengeluarkan 2,5%. Nah, gimana caranya? Biar saya cepet nih, biar cepet hajat saya tuh dikabul sama Allah gimana? Berani nggak? Kita ini istiqomah tiap hari itu untuk sedekah, tapi di luar rata-rata. Dalam artian gini, kita biasa disuruh sama Pak Haji sedekah subuh. Kenapa sih harus sedekah subuh? Pernah saya baca dari YouTube dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat dari Syekh Hari Jaber, kenapa harus sedekah subuh? Karena sedekah subuh itu adalah amalan yang paling mulia karena pertama kali kita untuk beraktivitas. Di saat sedekah subuh kita niat aja kepada Allah kita mau sedekah subuh. Itu malaikat sudah mencatat kebaikan buat diri kita. Bahkan dibilang, ya Allah kembalikanlah infak orang manusia ini untuk kepadamu, kepada Allah, nanti dikembalikan gitu. Nah terus dari situ kita harus yakin. Saya misalnya ada anugerah, misalnya saya harus membayar apa, ibu atau bapak punya anugerah harus bayar tunggakan apa, jangan pusing, kita punya Allah. Semua masalah ketika kita menggantungkan diri sama Allah, yakin kita harus bulat, itu pasti Allah yang akan ngegerakkan kita gimana caranya. Tugas kita di dunia cuma beribadah kepada Allah dengan cara apa? Cara paling cepat adalah sedekah. Kita raih itu dulu. Nah tadi saya bilang 2,5% itu udah wajib dari aturan daripada agama kita. Kalau misalnya kita lebih bagaimana Bu? Gimana Mbak? Yang saya rasakan, saya dipaksa sama Pak Haji. Datang ke sini, alhamdulillah saya justru sekarang bersyukur. Kok saya dipaksa di sini sedekah? Ternyata apa? Itu sedekah buat diri kita sendiri juga, bukan buat orang lain, bukan buat Pak Haji. Justru kita bersyukur ditemuin sama Allah, digerakkan hati ke RDAY, udah paling bener. Karena saat itu Bu, sebelum saya menginjakan kaki ke sini, yang namanya ke dukun kemana, ke ahli spiritual itu saya udah pernah jalanin. Jangan pernah ditiru.
Yang penting sekarang ibu udah tepatnya ke sini, gimana caranya meraih ridho Allah? Sedekah ekstrim, itu paling cepat. Kita paksain ibaratnya, kenapa ya? Kok harus dipaksain? Karena memang itu amalan kita memberi. Dalam Islam tidak ada menabung pangkal kaya, tapi yang ada sedekah pangkal kaya. Karena apa? Udah janjinya Allah. Janjinya Allah, kalau misalkan kita bersedekah, Allah akan menggantikannya berlipat-lipat. Itu pasti. Jadi syaratnya tuh kita harus yakin. Yakinnya harus bulat. Saya bermuamalah kepadamu ya Allah, ini terimalah sedekah saya. Wah, yang tidak seberapa ini, tapi jadikan asbab daripada sedekah saya ini untuk hajat saya dikabul sama Engkau. Habis itu nggak usah berharap kapan ya. Ketika kita berharap seperti itu, tidak akan pernah terkabul. Jadi kalau misalnya kita udah bersedekah, lillah, memang kita harus meminta kepada Allah. Ibaratnya kita udah mau mulai sedekah, mau transfer nih ke RDAY, saya langsung berdoa tuh, Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal solehku, terimalah amal baikku dengan sedekah ini yang menjadikan asbab daripada hajat saya ini dikabul sama Engkau. Sebutin hajatnya apa. Misalkan Engkau akan mengabulkan hamba mempunyai uang 200 miliar di dalam rekening, itu pasti. Dah, amin, langsung transfer. Dah. Habis dari situ kita nggak usah berharap kapan Allah kabulin, itu udah pasti. Hak prerogatifnya Allah, kapan Allah mengabulkan, itu kita serahkan semua kepada Allah. Yang penting di sini yang pertama harus kita samain persepsi, harus yakin. Yakinnya harus benar-benar bulat. Jangan sampai uang dari mana saya buat sedekah. Maksain dulu. Saya waktu sebelum kesini, waktu pertama kali sama Pak Haji dibilang, Mbak lu harus yakin. Saya namanya banyak anugerah yang saya milikin, masa kesini datang cuma suruh yakin aja. Pasti ya udahlah, nggak ada pilihan lain saya selain saya harus yakin. Udah pulang dari sini, saya cuman yakin besok pasti transaksi, yakin besok akan transaksi, besok akan cair. Alhamdulillah Bu, dengan keyakinan saya yang benar-benar bulat dan tidak memikirkan apa pasti mungkin. Yang penting jangan pernah ada keraguan itu, kita memintanya yakinnya itu dari Allah. Jadi nanti Allah yang mengabulkan itu udah pasti. Nah, bagaimana caranya? Benar-benar Bu, saya ini dipaksa sama Pak Haji itu dari mulai yakin itu, besokan paginya ada yang telepon, Bu, bos ada lagi di Indonesia, kalau misalnya mau Ibu datang ke sini. Dan itu saya nggak punya uang cuma ada ya beberapa, tidak ada sampai enggak. Saya datang ke tempat perusahaan itu, saya bilang, ya bos, saya tawar nih untuk gudang ini. Jangan berpikir saya kesini ini memang udah ada kerjaannya saya sebagai mediator besi, enggak. Saya ini ibaratnya datang ke sini benar-benar dalam keadaan minus. Jadi Bapak Ibu yang masih punya usaha, yang masih punya pegangan buat istilahnya berniaga, itu harusnya bersyukur dulu, tidak seperti saya saat di sini. Saya kesini ini dalam keadaan minus, punya anugerah hutang, terus usaha saya bangkrut, keluarga menjauhi, teman-teman dekat, beneran pas semua pernah ngerasain. Lupakan itu, orang bergunjing seperti apa, sifatnya bodoh amat. Yang penting gue nggak diginiin sama Allah, gitu. Harus mikir gitu, biarin aja, semua udah kehendaknya Allah. Tapi yakin pasti Allah bantu saya, pasti Allah yang akan melunasi hutang-hutang saya, pasti Allah yang akan kasih saya modal. Itu ditanamin terus, dipanggil terus. Jangan pernah berharap minta misalnya sedekah, niatnya Allah lunasi hutang saya, jangan. Begitu lunas ada masalah lagi. Maka lebih baik Allah pasti ridhoin kita semua jadi orang kaya, tajir melintir, amin. Itu dulu yang harus kita benar-benar yakinnya, harus bulat, benar-benar harus bulat. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun, yakin semua pertolongan dari Allah itu. Nah dari situ saya tadi cair, istilahnya pertama kali cair itu 10M 980 juta. Tanpa saya nggak punya modal. Benar-benar di luar logika, tapi ketika kita menggantungkan diri pada Allah, itu pasti kejadian. Apa yang di luar logika pasti jadi kenyataan. Jadi mulai sekarang jangan pernah mengandalkan diri sendiri.
andalkan kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Kita harus benar-benar gimana caranya ngerayunya Allah, biar Allah itu gerakin hati manusia yang akan bantu kita. Jangan berharap sama manusia, itu paling nggak boleh. Gitu. Terus dari mulai saya yang cair pertama kali, saya bingung nih, diselesain hutang nggak kelar, tapinya saya harus berjalan terus. Akhirnya saya ke Paji, gimana caranya biar jadi orang kaya tajir melintir. Pak Haji bilang, bos lu berani nggak manggil anak yatim datang ke rumah 9 orang? Jangan dipikir saat itu saya udah dalam keadaan punya rumah, enggak. Saya itu dulu ngontrak, terus akhirnya dari situ saya bilang sama Pak Haji, berani nggak, kata Pak Haji, bawa anak yatim dari RDAY ke rumah 9 anak. Saya dipaksain setiap hari. Awal-awal namanya manusia biasa, saya berpikir gila, sehari 9 anak udah berapa duit, belum ongkosnya, belum makannya, belum ya transport dan sebagainya. Tapi saya yakin, saat itu modal saya yakin, dikasih Pak Haji ilmu yakin, segampang itu. Kenapa yang ini istilahnya sedekah, kenapa nggak berani gue jalanin. Saat itu cuma modal nekat, udah saya jalanin tuh 9 hari. Kata Pak Haji saat itu 45 hari. Bayangin, sementara saya masih punya anugerah yang luar biasa, anak saya putus sekolah, saya punya bayi saat itu, punya bayi itu 7 bulan, tapi saya harus benar-benar bertahan. Akhirnya di hari ke-27 saya mengamalkan istiqomah bersedekah. Allah muji saya, uang saya udah mulai menipis. Saya ngomong sama suami saya, ya gimana ya, lanjut nggak nih sedekah? Lanjutlah dah, katanya. Mau pakai apaan? Uang yang ada cukup buat operasional yang kita bongkar. Terus suami saya bilang, paksain jual itu cincin. Saya punya cincin cuma 2 saat itu. Habis dari dapat keuntungan dari mediator, akhirnya saya ada beli cincin 2. Kata suami saya, sedekahin yang 1. Suami saya sedekahin yang punya dia. Akhirnya cincin saya jual ke pasar. Saya lanjutin tuh sedekah. Saya lanjutin tanpa berharap apa-apa, karena saat itu saya benar-benar nggak ada orang dekat, nggak ada. Istilahnya kolega bisnis yang lama-lama udah hilang. Keluarga apalagi ngeliat kita banyak anugerah gitu, pada antisipasi pasti. Nah terus akhirnya saya meyakini dari sedekah itu saya pasti bisa bangkit. Pasti saya bisa bangkit. Karena udah ketentuannya, ketika kita bersedekah di jalan Allah, Allah akan menggantikan berlipat-lipat. Kita boleh berharap kepada Allah yang itu, tapi nggak usah berharap ketika kita sudah sedekah kok nggak kabul-kabul, itu jangan. Yang penting pembalasannya nanti Allah yang balas. Yakin aja, karena udah janjinya Allah. Kita sering ibaratnya dijelaskan, yuk ikut bisnis ini, bisnis itu, profitnya 40% loh, profitnya 30% loh. Ketika kita dijanjikan sama manusia seperti itu, pasti langsung mau, karena berpikir udah untung. Tapi kita nggak berpikir spekulasi kerugiannya. Tapi ketika kita berinvestasi sama Allah yang udah jelas janjinya, kenapa kita nggak berani? Kalau di Islam makanya saya bilang sedekah itu pangkal kaya. Tapi jangan disamain sama ketetapan yang sekarang ada, menabung pangkal kaya, beda. Prinsipnya kalau menabung kita menyimpan, kalau sedekah kita memberi, tapi di jalan Allah, dan itu udah pasti. Yang penting sekarang yang saya tekanin, yang saya rasain, ketika saya dipaksa sedekah sama Pak Haji, tiap hari 99, alhamdulillah nggak nyampe dari 3 bulan pertama kali dari saya Oktober, November, Desember, itu 11 hajat saya terkabul sama Allah. Jadi kalau saya bisa, kalau suami saya bisa, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini pasti bisa. Dan yakin bisa. Yakin bisa. Yang penting kita berani nggak sedekahnya ke Allah, investasinya ke Allah, kita berani nggak? Berani. Harus berani. Karena apa? Uang itu yang punya Allah. Kehidupan itu yang punya Allah. Nafas kita pun yang punya Allah. Sementara kita bermuamalah, istilahnya kita berinvestasikan diri kita kepada Allah. Kenapa kita takut? Nggak usah ditakutin apapun. Istilahnya mulai dari sini, kita punya masalah apa, kita punya himpitan kehidupan apa, itu udah anugerah seizinnya Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Caranya gimana? Kita
paling cepat adalah dengan sedekah. Benar-benar saya rasain 3 bulan itu, saya yang tadinya nggak punya rumah, Allah ridoin, itu saya ijab. Alhamdulillah Allah ridhoi punya rumah 1.500 meter, Allah kabulkan. Saya mintanya cuma itu karena sama Pak Haji disabdain, kalau jadi anak buahnya anak murid RDAE nggak ada tuh rumah 200 meter bos, kita bilang gitu. Kita terpancing, ijab tes nih anak yatim ke-9 ke rumah, saya ijab. Alhamdulillah Allah ridhoi punya rumah 1.500 meter tanpa. Jangan dipikir saya beli rumah saat itu saya punya megang uang, enggak. Itu logika manusia, begitu punya ini pasti harus kita ada uang. Itu enggak, tapi ketika kita minta ijab ke Allah, diaminin sama anak yatim, sedekahnya kan kita enggak seberapa tuh. Alhamdulillah Allah ridhoin. Saya punya rumah sekarang pertama kali terkabul 2.200 meter. Sekarang alhamdulillah udah tambah lagi sama Allah jadi 3.700 meter. Tepuk tangan. Jadi kita kalau misalnya meminta kepada Allah, jangan nanggung-nanggung, tapi kita investnya ke Allah juga harus berani. Kadang-kadang tuh saya terus terang, saya dipaksa sama Pak Haji, berani nggak bos naikin lagi anak yatim dari 9 ke 18? Oke. Padahal dalam hati, gila sanggup nggak gue ya? Itu udah otomatis pikiran sama hati bilang iya, tapi pikiran aduh 18 sehari 1,8 udah pasti, belum transport, belum ini, belum itu. Terus saya langsung mindset kita dirubah. Jangan kalau kita bersedekah bilangnya sisa berapa uang kita, tapi jadi berapa yang akan kita investasikan ke Allah. Janjinya Allah udah pasti. Pertama 1 kebaikan kita kepada Allah, Allah kembalikan 10 lipat. Itu udah pasti. Kalau misalnya kita buka lagi ke ayat yang lain, 700 lipat Allah akan kembalikan kepada kita. Tapi jangan pernah berpikir, oh nanti kalau gue sedekah 10 juta, berarti nanti Allah kasih 100 juta. Jangan berpikir begitu. Itu hak prerogatifnya Allah mengabulkan kita berapa. Yang pasti ketika kita meminta sesuatu, Allah akan kabulkan walaupun itu waktunya tergantung Allah. Karena kenapa saya bisa ngomong kayak gini? 1 tahun yang lalu saya pernah berijab kepada anak yatim. Alhamdulillah Allah kabulkan, proyek Yusuf Hamka jadi jatuh kepada saya. Allah takdirkan penjualan daripada pabrik Yusuf Hamka yang di Kalimantan Timur, Allah takdirkan kepada saya. Itu ijab saya yang maksa setahun lalu. Begitu ketemu sama konsorsiumnya Pak Yusuf, ternyata saya nggak bisa naik ke atas karena harus live rekening 50M saat itu. Saya bilang kok begini, saya bilang. Akhirnya kok jadi apa yang saya ijabin Allah nggak kabul ya. Agak ada kekecewaan karena saya berharap Allah pasti ngabulin, gitu kan. Tapi dari situ saya ya udahlah, dilupain, saya lupain. 2 hari kemudian dari saya penyesalan yang Yusuf Hamka nggak dapat, Allah gantikan dengan proyek Daya Sakti Unggul Korporindo. Jadi Daya Besar Agung saya nggak dapat, Allah gantiin tuh, ada orang yang menawarkan Daya Sakti Unggul Korporindo. Setelah itu udah saya lupa kan nih, saya lupa. Terus udah 1 tahun kemudian tiba-tiba ada orang bank nelfon, Bu bisa nggak ke kantor? Mau ngapain? Saya bilang, saya nggak ada nyimpen uang di situ, tidak ada kenal sama orang bank itu, tidak pernah punya bisnis dengan bank itu. Nah terus saya dipaksa datang. Oke, saya datang. Begitu saya datang, saya dikenalin sama tangan kanannya Pak Yusuf. Mbak, aku punya pabrik di Kalimantan Timur, harganya segini. Bisa nggak Mbak yang beli? Nanti plafonnya dari bank ini. Terus saya langsung bengong, lihat-lihatan sama suami. Karena apa? Berasa, oh ternyata doa saya dikabul sama Allah. Mungkin saat itu ketika saya ijab sama Allah itu dikasih, saya nggak akan siap. Tapi Allah gantikan setelah setahun kemudian. Artinya apa? Sedekah saya sama Allah pasti dikabul. Berarti saya berharap sama Allah saat itu, Allah tahan karena mungkin saya belum mampu. Tapi ketika saya mampu, tanpa saya dikasih uang langsung dari bank tersebut 100 miliar pertama. Tepuk tangan dong. Jadi apa yang saya rasain
begitu kita mengandalkan Allah melalui jalan sedekah, apa yang sudah menjadi peraturan duniawi dari manusia itu bisa dirubah sama Allah. Mana ada sih bank yang mau ngasih plafon tanpa kolateral, tanpa jaminan? Saya rasa nggak ada. Dan ini bukannya bank ecek-ecek, bank ternama. Nah itu ada, karena apa? Keajaiban. Karena nggak, secara logika nggak mungkin, tidak adalah bank yang mau ngasih kita plafon 100 miliar tanpa jaminan, tanpa saya kasih kolateral, nggak ada. Begitu hebatnya Allah mengasih keajaiban itu. Saya kepada saya Allah kasih keajaiban kepada saya yang itu terwujud. Kalau saya bisa, masa Bapak Ibu di sini nggak bisa? Pasti bisa dan harus bisa, gitu. Terus saya setelah dipaksa sama Pak Haji 18 anak, meningkat. Jangan ditanya lagi soal hajat. Perlahan hajat saya semua dikabul sama Allah. Amin. Karena kita udah janjinya Allah. Begitu kita berinfak di jalan Allah, Allah akan kasih balasan. Saya yang udah ngerasain di sini, saya bisa di sini memberikan testimoni, kesaksian. Demi Allah saya katakan, sedekahlah sehebat mungkin, sekuat mungkin. Jangan pernah berpikir Allah yang akan nanti mengganti berlipat-lipat apa yang kita mau. Pasti Allah kasih, pasti. Yang penting, kalau nggak bisa sedekah ekstrim, lakukan ibadah ekstrim. Saya kemarin waktu jadi pembicara di Mega Bendung, saya takjub. Ada orang dari Semarang, ternyata dia tahu RDAY pertama kali, lihat foto saya pertama kali datang ke sini ke RDAY pada saat saya kasih kesaksian. Mungkin caranya Allah menegur saya, istilahnya saya berterima kasih Allah mengirimkan orang itu. Karena apa? Orang itu kena anugerah perusahaannya 7 tidak dapat menghasilkan 1.000 rupiah pun, alias dia bangkrut. Terus dia bilang, Mbak, abis itu saya sering nonton RDAY. Terus ibu ngapain? Ibu udah ketemu Pak Hajinya? Belum, Mbak, baru hari ini. Terus apa yang bikin ibu yakin? Saya udah terkabul, Mbak. Apa yang ibu terkabul? Emang masalahnya apa? Dia itu punya anugerah 8 miliar. Secara logika dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, usahanya udah tinggal jual kandang ternak. Terus saya tanya, terus ibu selama ini ngelakuin ilmu RDAY yang mana? Dia bilang, saya memaksakan diri, saya bangun jam 00, saya senyum 41 kali, satu kali senyum 20 detik. Habis itu saya mandi, Mbak. Mandi, saya awalnya takut karena saya kalau mandi rasanya langsung masuk angin. Tapi ketika saya yakin ternyata enggak, Mbak. Saya mandi dari kaki dulu, pakai air pandan, daun pandan 9 lembar ditaruh di bak, dia mandi. Habis itu dia lakukan sholat tahajud. Berapa rakaat, Bu? Dia bilang cuma 4 rakaat. Terus habis itu saya baca Quran, Mbak, sampai 12 juz. Tercapai pertama kali enggak? 10 juz pertama. Terus saya lakukan itu karena saya ingin ada ketenangan hati, kata dia. Saya nggak berharap, pokoknya minta Allah yang nyelesain, karena saya yakin Mbak aja bisa, masa saya nggak bisa. Akhirnya dia lakuin itu. 11 hari kemudian Allah kasih keajaiban. Orang nggak dia kenal, orang bukan saudara dia, bukan teman dia, tiba-tiba telepon, Fulan, lu katanya mau jual kandang ya, kandang ayamnya dia, sini deh ke Selawi. Kenapa, Pak? Sini gue mau ngasih lu kerjaan. Begitu dia datang ke Selawi itu, orang itu nanya, lu punya utang di mana aja? Di Bank Joko Tingkir 1,8 M, di Bank BJB 1,8 M. Terus apa yang terjadi? Orang itu udah, nih lu bayarin 1,8 M. Orang itu nggak kenal. Lu nggak usah jual kandang lu. Ini gue kasih buat bayar utang 1,8. Ini buat bayar utang 1,8 lagi ke Bank BJB, dan ini 500 juta gue modalin lu. Tepuk tangan. Akhirnya saya takjub. Allah ngirim orang itu buat ngingetin saya. Mungkin saya sedekah, saya udah mulai belajar dan bisa istiqomah setiap hari. Berarti apa? Ibadah ekstrim kita harus juga. Kita harus paksain gitu. Sedekah kita harus paksain, ibadah juga harus kita paksain, karena kan semua itu buat kita sendiri juga. Saya berasa, Bu, begitu Pak Haji bilang
sedekah ya segini. Pak Haji tuh ternyata alhamdulillah memaksa saya, mungkin udah karomahnya dari aminnya anak yatim, Allah menggerakkan hati Pak Haji biar ngomong itu ke saya. Saya bersyukur banget dipaksain. Kalau Pak Haji nggak dipaksain, mungkin saya nggak akan ada di sini dan nggak mungkin saya bisa sejauh ini gitu. Istilahnya semua hal duniawi yang saya pinta, suami saya pinta, semuanya dikabul sama Allah. Gitu. Ibaratnya saya kesini memberi kesaksian, ayo sama-sama kita bikin takjub Allah lewat sedekah, dan udah pasti ke anak yatim. Kenapa harus ke anak yatim RDA? Yang saya rasain bukannya ke tempat lain. Pertama, kita dalam keadaan urgent, iya kan? Iya. Dalam keadaan harus terkabul secepat mungkin, iya kan? Iya. Gimana caranya? Karena himpitan sini udah nelfon, yang sini udah WA, yang orang sini udah ngatain kayak apaan. Itu udah pasti dirasain. Ibu-ibu sekalian di sini, saya juga udah ngerasain itu. Nah, sekarang kenapa harus pakai yatim RDAY? Anak yatimnya pertama yang saya rasain ya, memang udah khusus Allah kasih kemudahan buat kita, buat mendoakan hajat-hajat kita. Pertama ada yatim kurung, kedua ada yatim tahajud, terus ada yatim umroh. Istilahnya semua udah ada di sini. Kita yang hajatnya urgent, udah dikasih fasilitas, harusnya bersyukur luar biasa. Kita nggak perlu ngumpulin anak yatim ke rumah, ngedoain kita. Walaupun saya memanggil dari anak yatim ke RDAY, kenapa saya panggil ke rumah? Pertama, anak yatim RDAY itu hafal Quran. Bukan saya bilang anak yatim yang lain itu nggak makbul. Tapi kan kita ini urgent. Dia pertama mendoakan kita, baca yasin ke rumah. Habis itu Asmaul Husna, semua nama-nama Allah itu didawamin tiap hari. Setelah itu baru kita ijab kepada anak yatim. Allah ridhoi punya penghasilan 10 miliar per bulan. Amin, dia bilang kan gitu. Langsung tuh tergerak, itu yang akan menggerakkan arsy. Udah pasti, karena kita nggak salah sasaran. Pertama kan sedekah itu memang harusnya ke orang tua. Orang tua itu terbagi dua, zohir dan batin. Zohir orang tua kita, bapak ibu, istilahnya yang benar-benar orang tua kandung. Kedua yang batin, guru yang membawa kita ke dalam kebaikan kepada Allah, yang mengenalkan kita dekat kepada Allah. Itu harus kita sedekahin. Harusnya kita bersyukur benar-benar. Terus yang kedua, saudara sendiri. Misalnya ada janda kah, apa ada anak yatim, udah. Tapi jangan lupa pas saat kita bersedekah langsung minta dia aminin, karena kita nggak tahu doa yang mana yang bisa dikabul. Tetap kita mintanya ke Allah, tetap dia harus mengaminkan. Nah terus yang ketiga anak yatim dan duafa. Kenapa anak yatim paling makbul? Ada satu saya pernah baca di Al-Quran, ketika kita memuliakan anak yatim, nanti sudah pasti di akhirat nanti, di surga nanti kita bergandengan bersama Rasulullah. Amin, pasti itu. Sekarang di Al-Quran semua sudah menjanjikan itu. Kita udah datang ke sini, jadi jangan pernah ragu lagi, jangan pernah tidak. Insting kita nih bilang udah jangan sedekah, jangan. Oh kegedean tuh sedekah, enggak. Karena saya ngerasa saya dipaksa dari 9, 18, sekarang alhamdulillah istiqomah, insya Allah sampai nanti itu 36 gitu. Pasti Bu, pasti. Jadi yakinnya benar-benar harus tingkat dewa. Kita berserah diri kepada Allah. Ketika kita bersedekah langsung mengucap hajat kepada Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal solehku ini, terimalah amal daripada sedekahku yang tidak seberapa ini, agar engkau pasti niscaya mengabulkan hajat hamba. Misalkan apa, pasti engkau kabulkan, pasti engkau ijabah. Amin, langsung transfer gitu. Yang pasti harus benar-benar yakinnya tingkat dewa, harus benar-benar bulat, sedekahnya tanpa mikir. Harus ibaratnya kalau misalnya kita punya anugerah yang luar biasa, jangan berharap dulu nanti Allah belum ngabulin. Disyukurin dulu apa yang kita punya saat ini. Istilahnya sedekah itu kan bisa meredam murkanya Allah, siapa tahu dosa kita lebih banyak. Kita bersyukur dulu. Istilahnya dalam keadaan kayak gini, kita dihina orang, istilahnya kita banyak himpitan sana sini, ibu bersyukur dengan cara itulah Allah menegur kita, Allah menyayang kita. Gimana caranya kita bikin ridhonya Allah?
istilahnya udah tepat ke sini. Sekarang kalau misalnya berani setiap hari istiqomah, saya aja bisa. Saya dulu bukan siapa-siapa, tapi ketika Allah ridho, Allah kasih saya semua ini, saya alhamdulillah Allah kasih buat istiqomah setiap hari. Saya bukan ria, bukan menggurui, tapi berbagi apa yang saya rasain. Kalau misalnya ibu-ibu di sini dan bapak-bapak bisa, saya aja bisa, ibu-ibu dan bapak sini pasti bisa, pasti, yakin pasti akan terkabul, pasti, ya. Mungkin dari itu saya sedikit Pak Haji. Ya. Terima kasih.